Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada? Semoga kalian semuanya sehat dan diberi nikmat kesehatan serta rezeki yang melimpah. Bertemu lagi dengan Putri Suhartini di sini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Tetap semangat selalu ya anak-anakku, walaupun kita belum bisa bertatap muka, kalian belajar dari rumah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang identifikasi informasi, struktur, dan sistematika laporan percobaan. Pada pertemuan ini, kalian akan diberi penjelasan dan contoh agar mampu menyusun laporan percobaan. Kompetensi membuat laporan percobaan berkaitan erat dengan kompetensi kelompok mata pelajaran IPA atau sains. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan laporan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, serta makhluk non-hidup seperti sepeda dan samudra. Cermatilah penjelasan berikut ini. Apa perbedaan teks laporan dan teks deskripsi? Bedanya adalah teks laporan informasi digunakan jika kita membicarakan atau menulis tentang sesuatu, misalnya sepeda. Saat menulis deskripsi, kita hanya menulis atau berbicara tentang sesuatu hal yang khusus, misalnya sepedaku. Apa pula bedanya teks laporan dengan teks eksplanasi anak-anak? Teks laporan berkaitan dengan pengklasifikasian dan penggambaran fenomena alam. Sedangkan eksplanasi berkaitan dengan penjelasan bagaimana atau mengapa fenomena alam terjadi dan hubungan sebab akibat. Sekarang anak-anak cermatilah 3 teks yang akan kita tayangkan. Bandingkan ketiga teks berikut ini. Teks yang pertama, coba anak-anak silakan kalian baca. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam, tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik unta. Badanku kecil, tidak cocok dengan sepeda yang besar. Sekarang kalian perhatikan teks yang kedua. Efek gears adalah gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, i-cakram, gear depan atau chainring, gear belakang atau jok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal, yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Sekarang kalian perhatikan lagi teks yang ketiga. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3. Mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun
1907 adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup, dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium misalnya merek Vongers, Gesell, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Rolex, Humber, Roots, Batavus, Philips, dan NSU. Anak-anakku, sekarang kita bahas satu persatu. Teks yang pertama, di sini teks ini menggambarkan suatu objek yang khusus yaitu sepeda uniknya, agar pembaca seolah-olah bisa merasakan bagaimana mengendarai sepeda ontel miliknya. Teks ini termasuk teks deskripsi. Mengapa disebut teks deskripsi? Karena teks deskripsi adalah penggambaran suatu objek secara khusus, digambarkan bagian per bagian sehingga pembaca merasa seolah-olah melihat dan merasakan apa yang dirasakan penulis. Sekarang kita lihat teks yang kedua. Teks yang kedua ini menjelaskan sebuah fenomena sebab akibat tentang bagaimana sepeda bisa berjalan. Dijelaskan hubungan antar komponen-komponen saling berhubungan sehingga sepeda bisa meluncur. Teks ini termasuk teks eksplanasi. Mengapa disebut teks eksplanasi? Kita melihat pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan suatu fenomena, hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Dijelaskan proses sebuah fenomena itu terjadi. Jadi teks kedua ini merupakan teks eksplanasi. Sekarang perhatikan teks yang ketiga. Teks yang ketiga ini termasuk jenis teks laporan. Mengapa teks laporan? Karena teks ini menjelaskan tentang sepeda secara umum atau universal. Kita lihat. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum dan universal. Jadi teks ketiga ini merupakan teks laporan. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan antara teks deskripsi, teks eksplanasi, dan teks laporan? Oke, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks laporan. Struktur teks laporan ada dua anak-anak, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Yang kedua adalah uraian. Uraian adalah menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Jadi diingat anak-anak bahwa struktur teks laporan percobaan itu ada dua, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi dan uraian. Pernyataan umum atau klasifikasi terletak pada awal kalimat atau pada awal teks dan merupakan pernyataan-pernyataan umum yang disampaikan untuk mengarahkan atau mengantarkan pembaca kepada pembahasan atau hal yang akan dilaporkan. Pengertian atau landasan teori, tujuan, dan latar belakang merupakan cakupan bagian ini. Jadi merupakan cakupan pernyataan umum. Sedangkan bagian uraian berisi aspek-aspek laporan yang mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Bagian ini juga menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian dan berupa hal yang khusus. Sekarang anak-anakku perhatikan teks berikut ini. Kelelawar merupakan mamalia.
Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak jauh 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Nah, sekarang kita lihat mana yang merupakan bagian pernyataan umum dan mana yang merupakan uraian. Yang merupakan bagian pernyataan umum adalah kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Jadi bagian ini merupakan pernyataan umum atau klasifikasi. Sekarang kita lihat, manakah yang merupakan bagian uraian? Bagian uraian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penampilan dari kelelawar itu. Pada bagian penampilan, kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Pada bagian uraian yang kedua, yaitu bagian kebiasaan makan. Di manakah itu bagian itu? Yaitu beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Sedangkan uraian yang ketiga adalah kapasitas dari kelelawar itu. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan umum atau klasifikasi dan uraian. Jadi di dalam struktur teks laporan percobaan ada 2 strukturnya, yaitu pernyataan umum dan uraian. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Demikian pembahasan ini, semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu ada sebuah pantun buat kalian, yaitu ada kucing dikejar ular, melompat ia ke pohon jambu. Jadilah anak rajin belajar agar tercapai cita-citamu. Demikian anak-anak, selamat bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.